Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, selamat datang di channel Misteri Malam. Malam ini saya akan membawakan cerita kisah tentang kejadian mengerikan camping di Danau Angker. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalain juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita misterius lainnya. Semoga kita diberikan kesehatan, rezeki, dan perlindungan. Amin. Tanpa lama-lama lanjut saja ke ceritanya. Pada tahun 2017, Teguh, Agus, dan Yoga sedang bersiap di rumah Agus untuk perjalanan camping yang cukup menantang. Teguh yang berusia 18 tahun bersama Agus dan Yoga yang berusia 19 tahun sudah mempersiapkan peralatan mereka. Sifat Yoga yang mager membuatnya sedikit lambat dibandingkan Teguh dan Agus yang lebih rajin dan humble. Mereka hendak menuju sebuah danau yang berada di bukit, terkenal karena jarangnya orang datang ke sana. Untuk mencapai tempat itu, mereka harus melewati hutan yang rapat dan jalan yang sangat terjal. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat mereka. Pada sore hari musim hujan di tahun 2017, Teguh, Agus, dan Yoga bersiap untuk perjalanan camping mereka. Dengan cuaca yang gerimis kecil, mereka berencana untuk meninggalkan rumah Agus sekitar pukul 2 sore. Agus memimpin perjalanan dengan motornya sendiri, sementara Yoga dan Teguh boncengan di motor yang sama. Jalan menuju desa dekat danau itu terkenal menantang, dengan rute yang harus dilalui melalui hutan lebat dan jalanan terjal. Perjalanan dimulai dengan mereka melewati jalanan desa yang basah karena gerimis yang turun. Dengan awan mendung menggantung di langit, suasana menjadi agak suram, namun semangat mereka tetap tinggi. Seiring mereka memasuki hutan, suasana semakin sepi, hanya suara mesin motor terdengar. Jalanan di sana semakin menanjak dan penuh dengan lumpur akibat hujan, membuat perjalanan menjadi lebih berat. Agus yang memimpin mengendalikan motornya dengan hati-hati, menghindari genangan air dan lumpur yang bisa membuat motor tergelincir. Sementara itu Yoga dan Teguh yang dibonceng saling berpegangan erat agar tetap stabil. Selama perjalanan mereka saling berbicara untuk menghibur diri dan menghilangkan perhatian dari cuaca yang tidak bersahabat. Setelah melewati jalanan yang penuh tantangan, Teguh, Agus, dan Yoga akhirnya tiba di desa dekat danau. Mereka segera mencari kepala desa untuk meminta izin dan menitipkan motor mereka. Kepala desa yang kebetulan sedang berada di rumahnya menyambut mereka dengan ramah. Mereka menjelaskan rencana mereka untuk berkemah beberapa hari di danau dan meminta izin untuk melanjutkan perjalanan ke lokasi camping. Kepala desa mengingatkan mereka akan tentang yang mungkin mereka hadapi di jalan menuju danau, terutama di musim hujan. Namun memberi restu setelah mereka berjanji untuk berhati-hati dan akan coba di sana. Dengan motor mereka dititipkan dengan aman, Teguh, Agus, dan Yoga mulai mendaki bukit menuju danau yang membawa perlengkapan. Jalanan menuju danau semakin menanjak dan licin, namun mereka tetap semangat karena libur kuliah memberi mereka kesempatan untuk menikmati petualangan ini. Saat perjalanan mereka berlanjut, sekitar pukul 4:30 sore mereka mulai memasuki area yang lebih terpencil. Jalanan tanah menjadi semakin tidak rata, dikelilingi oleh pepohonan besar yang rapat. Mereka melewati sebuah gardu 2 dan lusuh yang tampak sudah lama tidak terawat, menambah suasana mistis di sekitar mereka. Dengan semangat yang masih tinggi, Teguh, Agus, dan Yoga saling mengobrol dengan gembira, mencoba menghibur diri di tengah cuaca yang tidak bersahabat. Namun Yoga ada yang semakin kurang yakin dan hati-hati tanpa sengaja mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Dia meremehkan peringatan kepala desa tentang pentingnya menjaga sikap dan perilaku di hutan yang masih sangat kental dengan hal mistis. Teguh dan Agus saling bertukar pandang, menyadari bahwa mungkin mereka harus lebih berhati-hati agar tidak mengundang hal-hal yang tidak diinginkan di lingkungan yang sudah diperingatkan oleh kepala desa.
Setelah beberapa saat melanjutkan perjalanan, Teguh, Agus, dan Yoga akhirnya melihat sebuah gubuk kayu dengan atap seng yang tampaknya sudah cukup lama berdiri. Gubuk ini tampak sebagai tempat yang ideal untuk beristirahat. Sejenak, jadi mereka memutuskan untuk berhenti di sana. Jalur yang mereka lalui sejauh ini belum terlalu curam, namun kelelahan mulai terasa di tubuh mereka. Saat mereka duduk diam beristirahat di dalam gubuk, menikmati makanan ringan dan minuman, suasana yang tadinya ceria mulai meredup karena rasa lelah. Tiba-tiba mereka mendengar suara aneh di atas gubuk, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak atau berdentuman di atap seng. Suara tersebut membuat mereka terdiam, saling bertukar pandang dengan tatapan bingung dan cemas. Suara itu semakin jelas menambah ketegangan di antara mereka. Teguh, Agus, dan Yoga mulai merasa tidak nyaman, menyadari bahwa suara itu mungkin bukan hanya sekedar imajinasi mereka. Mereka berusaha untuk tetap tenang, namun suasana di dalam gubuk ini terasa lebih mencekam. Ketika suara aneh yang seperti geraman macan terdengar dari atap gubuk, Teguh, Agus, dan Yoga terkejut dan ketakutan. Mereka segera keluar dari gubuk untuk memeriksa, namun tidak menemukan apa-apa di sekitar gubuk tersebut. Meskipun suasana mulai tegang, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan agar tidak terlalu larut malam. Namun suasana ketegangan di antara mereka belum sepenuhnya mereda. Yoga berusaha untuk menghibur diri dan teman-temannya, malah mengeluarkan komentar yang kurang pantas. Dengan nada sombong dan penuh percaya diri, Yoga berkata, kalian takut ya? Cemen lu pada, kita ini kan makhluk paling sempurna." Komentar Yoga ini membuat Agus dan Teguh semakin marah. Mereka merasa bahwa sikap Yoga yang meremehkan dengan sombong bisa membawa masalah lebih lanjut, apalagi di hutan yang penuh dengan misteri. Agus dengan nada tegas mengingatkan Yoga, "Yuk, jangan lomong. Yuk, jagalah omonganmu, ini hutan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jangan sombong, ini bisa jadi bumerang untuk kita." Teguh juga menambahkan, "Iya, kita harus hormati alam sekitar. Jangan buat masalah lebih besar dengan omonganmu. Kita di sini harus hati-hati." Dengan teguran yang serius dan Agus dan Teguh, Yoga merasa tersentak dan menyadari bahwa sikapnya bisa berbahaya. Dia lalu meminta maaf dengan berjanji untuk lebih menghargai peringatan serta menjaga perilakunya. Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Suasana di antara mereka kini menjadi lebih tenang, meskipun ketegangan masih terasa. Sekitar 90 meter setelah kelanjutan perjalanan dari gubuk, Teguh, Agus, dan Yoga mulai merasakan sesuatu yang aneh. Mereka seperti sedang diikuti oleh langkah kaki yang menginjak tanah di belakang mereka. Setiap kali mereka berhenti dan menoleh, tidak ada siapa-siapa yang tampak mengikuti mereka. Perjalanan yang mereka lalui semakin terjal dan menanjak, dikelilingi oleh semak-semak lebat di sisi kanan dan kiri serta tebing yang tinggi. Yoga berada di depan awalnya tidak terlalu memperhatikan, namun Agus dan Teguh mulai merasa cemas. Mereka saling bertukar pandang dengan wajah yang mulai menunjukkan kepanikan. Teguh yang berada di belakang merasakan langkah kaki semakin dekat, seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti dengan jarak yang semakin mengecil. Agus yang berada di tengah juga mulai merasakan keanehan ini. Mereka mencoba menenangkan diri dan berpikir logis, namun suara langkah kaki itu terus ada. Kembali mereka menoleh ke belakang, namun hanya semak-semak dan tebing terlihat tanpa tanda-tanda makhluk lain. Ketegangan ini antara mereka meningkat dan suasana semakin mencekam. Yoga yang masih berada di depan mulai merasa tertekan oleh situasi ini. Dalam keadaan yang semakin menegangkan,
Mereka memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan dengan langkah kaki hati-hati, berusaha mengabaikan rasa takut yang mulai menguasai mereka. Mereka berharap dapat segera mencapai danau, menemukan tempat yang lebih aman untuk beristirahat. Setelah melewati jalanan yang semakin terjal dan dikelilingi semak-semak serta tebing, akhirnya Teguh dan Yoga tiba di danau tujuan mereka. Meskipun mereka telah merasa diikuti oleh melangkah kaki sepanjang perjalanan, mereka merasa sedikit lega karena akhirnya sampai di tempat yang mereka tuju. Danau tersebut terletak di sebuah area terbuka yang lebih luas, dengan air yang tenang dan dikelilingi oleh pepohonan. Keindahan pemandangan danau sedikit menghibur mereka. Setelah perjalanan yang melelahkan dan menegangkan, mereka mulai menyiapkan perlengkapan camping dan mendirikan tenda, berusaha untuk meredakan ketegangan yang masih tersisa. Namun perasaan diikuti oleh langkah kaki masih belum sepenuhnya hilang dari pikiran mereka. Mereka saling berbicara dengan hati-hati, menjaga suasana tetap tenang, mengamati sekitar mereka. Setiap suara atau gerakan yang tidak bisa membuat mereka merasa cemas. Ketika malam mulai turun dan langit mulai gelap, suasana di sekitar danau menjadi semakin misterius. Saat malam mulai menjelang dan suasana sekitar danau menjadi lebih gelap, Teguh, Agus, dan Yoga memutuskan untuk memasak makanan di area camping mereka. Mereka sedang sibuk dengan persiapan makan malam ketika tiba-tiba terdengar suara geraman aneh yang menyeramkan. Suara tersebut datang dari arah semak-semak di tepi danau, membuat ketiganya terhenti sejenak. Belum sempat mereka merespon, kabut tebal mulai menyelimuti area sekitar. Dengan danau dengan cepat, kabut ini datang seperti tirai putih yang menutupi pemandangan, membuat jarak memandang menjadi sangat terbatas. Dalam keadaan yang semakin mencekam ini, mereka memutuskan untuk segera menutup tenda dan masuk ke dalamnya untuk merasa lebih aman. Begitu berada di dalam tenda, suasana menjadi semakin tegang. Tiba-tiba mereka terdengar suara langkah kaki yang terdengar seperti langkah kuda, mirip dengan bunyi roda delman yang berdetak di atas jalanan berbatu. Suara tersebut terdengar jelas dan semakin dekat, mengganggu ketenangan malam. Ketiganya saling berpandangan dengan cemas. Suara langkah kaki terdengar terus-menerus, seolah-olah sesuatu atau seseorang sedang berkeliling di sekitar tenda mereka. Meskipun mereka sudah berada di dalam tenda, rasa takut dan ketegangan tidak ujung reda. Ketiganya saling berpandangan dengan cemas. Suara langkah kaki itu terdengar terus. Jam menunjukkan pukul 8 malam dan suasana di luar semakin gelap dengan kabut yang membuat segalanya tampak lebih misterius dan menakutkan. Mereka berusaha untuk tetap tenang, saling berbisik dan berusaha mendengarkan suara itu. Tenda yang sederhana ini terasa sangat tidak melindungi, dan setiap suara di luar membuat mereka semakin tegang. Dengan rasa takut yang semakin kian mendalam, mereka menunggu dengan penuh kecemasan, berharap bahwa suara dan kabut akan segera berlalu tanpa membawa sesuatu yang lebih buruk.